Oke, selamat malam ya teman-teman semuanya ya. Eh, saya close dulu ruang meetingnya sebentar ya. Log meeting. Oke, ya jadi yang ketinggalan ya sudah biarin ya. Karena dipikir soal pemilu ini hanya besok 14 Februari aja ya. Teman-teman banyak yang nggak tahu agenda pemilu di tahun ini ya bisa ada 3 libur termasuk yang besok ya. Nah, jadi yang apa namanya sudah masuk ya saya dapat info ya enggak ya sudah apa ya. Oke, sebelum saya mulai ya teman-teman nanti mungkin bisa ikut besok hari Kamis kita akan jalan ya untuk upah sundulan nafas batch 2 ya, dan ini batch terakhir. Nanti teman-teman akan dapat bonus template upah sundulan dan akses ke database UMP UMK 2024. Investasinya 125 ya, per per hari ini udah naik ya. Jadi kalau kemarin masih 100, per hari ini 125. Kalau misalnya mau mau rekaman ya bisa plus ya, plus 100.000 lagi seperti itu. Silakan teman-teman bisa daftar di s.id ya /RBP Class Feb 2024. Terus kemudian tanggal 9 kita akan bahas generasi Z nih. Ya, ini Pak Teddy siap akan membahas bagaimana strategi dinamis ya dalam pengelolaan generasi Z di tempat kerja. Teman-teman bisa daftar di SID Ninja Learning 3 2024 ya. Ini hanya 50.000 ya, hanya 50.000 saja. Lalu kemudian kita akan ada training model baru ya. Kita trainingnya per modul ya. Jadi setiap hari Jumat mulai tanggal 16 Februari itu akan ada pembahasan per modul ini ya. Eh, Kalau lulus ujian nanti bisa dapat Certified Professional Internet Development atau CPTD. Jadi titel CPTD bisa dipasang di belakang nama ya. Nah, per modul ini karena setiap minggu ya, per modul ini investasinya 150.000, dimulai tanggal 16, berarti tanggal 16, tanggal 23, terus kemudian tanggal 30 ya. Kita akan rutin adakan, silakan teman-teman bisa ikut ya. Jadi satu modul ini akan dibahas di satu sesi. Teman-teman bisa daftar di SID RBP Kelas Feb 2024 ya. Terus kemudian Sabtu besok ada CPSJA ya. eh saya sangat prihatin sekali ya lihat banyak teman-teman HR ya. Titelnya sih boleh mentereng ya, HR manager gitu ya, perusahaannya perusahaan besar, terus kemudian HR, GM HR, tapi terus kemudian eh, job desk-nya masih salah ya, banyak ya. Terus kemudian ada juga yang saya temui job desk-nya strategis ya, tapi terus kemudian levelnya staff. Nah ini kasihan karyawannya ya, gajinya gaji kopral ya, kerjaannya kerjaan jenderal ya, resikonya resiko jenderal. Nah itu nggak boleh ya. Kalau perusahaan sih mau-mau aja, tapi kalau kita dari sisi profesional, dari sisi kompetensi ya nggak kompeten HR-nya ya. Justru HR yang seperti itu harus meluruskan. Nah silakan teman-teman kalau misalnya mau daftar di SID RBP Kelas Feb 2024 ya, investasi sampai besok masih 750.000 ya, sampai besok. Tapi terus kemudian tanggal 9 jadi 850.000 ya. Ini sudah termasuk rekaman dan ujian ya, jadi murah banget. Kita akan mulai jam 8 sampai jam 12 atau 12.30 lah kurang lebih ya. Nah ini pokok bahasan yang akan kita pelajari ya. Lalu kemudian teman-teman kalau misalnya mau ikut
sharing online ya. Saya adakan sharing online seperti training-training seperti itu, cuman namanya sharing online ya. Mau gratis hanya dengan 350.000 per bulan ya. Ini untuk membership yang perorangan ya. Karena ada dua tipe membership, yang perorangan dan perusahaan. Perusahaan itu 2,5 juta per tahun ya. Teman-teman bisa dapat free apa dari membership di GTHR ini ya, yang namanya GTHR gitu. Nanti isi di Bitly member GTHR ya. Jadi bisa ikut sharing online gratis dalam 1 tahun. Terus kemudian bisa konsultasi by WhatsApp ya, by chat untuk perorangan ya. Kalau perusahaan bisa bisa telepon ya, boleh telepon maksimal konsultasi 1 jam dalam 1 hari. Tapi tentu waktunya juga janjian dulu ya. Nanti pas saya ke klien terus teman-teman WhatsApp atau telepon ya pasti saya reject ya. Oke, silakan kalau misalnya mau daftar ya. Tentu kalau misalnya jadi member GTHR ya ada fasilitas yang lain. Nanti teman-teman bisa lihat ya di link ini hanya 350.000 per tahun. Tahun depan saya akan naikkan jadi 400 atau 450.000 ya. Karena kalau ikut sharing online itu start mulai dari 75 85.000, tapi kalau 1 tahun pasti lebih dari 350.000 ya. Jadi banyak keuntungannya kalau misalnya teman-teman ikut GTHR ya. Oke, kita akan bahas terkait pemilu. Nah, pemilu itu ada banyak ya. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin yang santer hanya Pilpres, Wapres ya karena ada debatnya. Tapi besok itu akan besok itu akan pemilu selain Pilpres ya ada DPR, DPD, DPRD dan DPD ya. Oke, ini saya edit dulu nih ya. Ini saya edit dulu nih, teman-teman. Oke, ya. Lalu kemudian ada nanti pilkada serentak memilih gubernur, wakil gubernur, terus kemudian wali kota sama wawalinya, ya, kemudian bupati dan wakil bupati. Nah, semua ini dilaksanakan di tahun 2024. Jadi sangat keliru sekali kalau misalnya teman-teman punya pikiran bahwasannya pemilu itu hanya besok aja, ya. Implikasinya apa? Ya, liburnya ada banyak, ya, liburnya ada banyak. Oke, kita cek ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cek di dasar hukumnya ya. Nah, dasar hukum terkait pemilu itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Terus kemudian ada Per KPU Nomor 3 Tahun 2022 ini tentang Pilpres, Pil DPR, DPRD, DPD ya. Kemudian ada keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 ini juga sama Pilpres yang untuk besok tanggal 14. Nah, kemudian ada Per KPU ini yang beda nih. Ya, ini pilkada serentak. Lalu ada Kepres nomor 10 tahun 2024 ini keputusan libur. Nah, kita mesti paham dulu nih, ya. Jadi ada 3 agenda pemilu tahun 2024. 2 atau 3 lah ya. Tapi saya rasa sih 3, nggak bisa 2. Ya. Besok tanggal 14 Februari itu ada pemilihan presiden wakil presiden putaran ke-1. Ya, putaran ke-1 kalau satu putaran selesai. Ya. Nah, kemudian ada pemilihan DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota, kemudian anggota DPD. Nah, kalau memang pilihan presiden wakil presiden hanya satu putaran, maka 26 Juni
nggak ada putaran kedua. Tapi kalau terus kemudian eh, ternyata masih belum salah satu salah satu calon belum bisa mencapai 51%, berarti ada putaran kedua. Nah, putaran keduanya kapan? Tanggal 26 Juni 2024. Nah, ya, lalu nanti pelantikan presiden itu bulan Oktober. Lanjut November, ada agenda pilkada serentak, ya, untuk daerah-daerah yang memang ada jadwal pilkadanya. Tapi saya rasa sih sekarang pemerintah menjadikan satu ya, jadi pilkada serentak seluruh Indonesia ya. Tapi entah juga ada yang mungkin ada yang enggak, tapi nggak tahu. Mayoritas lah ya. Jadi artinya apa? Ya teman-teman mesti siap-siap nih tanggal 26 Juni dan tanggal 27 November. Ya, siap-siap apa ya? Siap-siap kalendernya, kalender libur. Ya, silakan diatur terkait pekerjaan operasional HR. Ya, apalagi tanggal 26 Juni, tanggal 27 November ini tanggal-tanggal akhir bulan waktunya payroll. Ya, jadi silakan diatur. Nah, dasar hukumnya ya untuk pelaksanaan pemilu itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau kita ke pasal 167 ya, eh, di ayat 2 nih, ayat 2 ya. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Artinya apa? Nah, ayat 3 ya, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Nah, kita bahas di ayat 2 dan ayat 3. Jadi tanpa kepres pun sebenarnya ya, kalau kemudian kita pakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kalau kita pakai SK KPU dan KPU sudah menetapkan per KPU bahwasannya hari dan tanggal waktu pemungutan suara tadi agendanya yang ini tadi, maka sudah dipastikan tanggal 14 Februari 2024, 26 Juni 2024, kalau putaran kedua ya, kalau ada, dan tanggal 27 November ini sudah pasti libur. Karena ini sudah diputuskan oleh KPU. Di dasar hukumnya tadi. Ya, nah ini dasar hukumnya. Teman-teman silakan foto ya, nanti bisa dicari. Ini per KPU nomor 2 tahun 2024 ini pilkada serentak. Ya, jadi silakan teman-teman dipersiapkan. Nah, Kepres nomor 10 tahun 2024 ini lebih menguatkan ya. Sebenarnya tadi SK KPU per KPU peraturan KPU itu sudah sangat cukup karena apa? Itu sudah final sebenarnya dari KPU ya. Selama KPU nggak mengubah ya, dan selama ini belum pernah KPU mengubah. Nah, Kepres nomor 10 tahun 2024 menyatakan ya, yang ke satu nih, menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2024. Artinya apa? Tanggal 14 Februari itu libur. Jadi bukan cuti bersama, bukan cuti tahunan. Nggak ada acara memotong jatah cuti tahunan. Ya, tadi ada yang tanya soalnya, makanya saya ngadakan mendadak supaya teman-teman nggak salah persepsi. Jadi bukan cuti, tapi ini libur. Pemerintah meliburkan, ya. Artinya apa ya? Sama seperti Imlek, sama seperti Idul Fitri, kan itu libur nasional. Artinya karyawan nggak wajib masuk. Nah, hari yang ditetapkan dalam pemilu ini adalah hari libur nasional.
Bolehkah perusahaan meminta karyawan untuk tetap bekerja? Boleh, ya. Pertama, kalau karyawannya mau. Kalau nggak mau, ya nggak bisa, ya. Kembali lagi, ini mekanismenya kemana nih? Kalau meminta karyawan tetap bekerja di hari libur pemilu besok, ya, jatuhnya adalah lembur, ya, lembur. Jadi artinya apa? Ya perusahaan membuat surat perintah, ya, surat perintah lembur seperti itu. Tapi sebenarnya surat perintah intinya isinya minta, ya, karyawan mau nggak lembur gitu, ya. Jadi mesti ada formnya. Karyawan yang mau lembur ya sudah dilemburkan. Ya, kalau karena ini terkait pemilu, maka teman-teman harus mengatur. Mengatur apanya? Ya, contoh misalnya, si karyawan nyoblos dulu, ya, buka mungkin TPS-nya buka jam 8 ya misalnya, ya. Ya, paling nggak masuk jam 10, ya. Nah, karena ini lembur, maka dan hari libur nasional, maka hitungannya adalah 2 kali, ya. 2 kali dari hari biasa untuk upah lemburnya, ya. Jadi nggak ada namanya cuti, cuti bersama, apalagi dianggap no pay. Ini libur, diliburkan pemerintah. Ngawur kalau terus kemudian persepsinya selain hari libur nasional. Nah, ini saya mau bahas terkait besok nih, ya. Besok tanggal 8 itu libur, ya kan? Tanggal 9 untuk yang hari Sabtunya libur, maka tanggal 9 adalah tanggal kejepit. Bolehkah pindah hari kerja? Jawabannya boleh apa enggak? Jawabannya adalah boleh, ya. Ya tentu semuanya boleh, ya kan? Tapi kembali lagi, ya. Kalau terus kemudian contoh misalnya besok itu masuk, ya, besok itu tanggal 8 kan, ya. Besok masuk, ya, harusnya Imlek, ya. Libur nasional, terus kemudian karyawan masuk, pindah hari kerja, implementasinya bagaimana? Nah, kita cek dulu dasar hukumnya. Pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi atau hari libur nasional. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja untuk bekerja pada hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan terus-menerus, atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Ya, jadi boleh mempekerjakan karyawan, ya, di hari libur nasional, hari libur resmi. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Jadi, kalau misalnya teman-teman perusahaannya, ya, besok itu masuk, maka perusahaan harus bayar gaji lembur, ya. Kalau terus kemudian dikatakan sebagai pindah hari, tetap tanggal 8-nya adalah hari libur. Tanggal 9 ya gimana hitungannya? Nah, tanggal 9 sebenarnya nggak ada istilah ganti hari, tukar hari kerja itu nggak ada. Ya, ini teman-teman mesti hati-hati nih. Pemerintah itu, ya, intinya adalah hari libur resmi ya libur. Kalau mau diganti, artinya tanggal 9 kalau terus kemudian diliburkan, tanggal 8-nya kan karyawan masuk tapi dibayar upah lembur. Artinya tanggal 9 itu diliburkan oleh perusahaan tanpa ada
bayaran macam-macam. Sorry. Eh, jadi gini, tanggal 9 itu kalau misalnya ganti hari ya, perusahaan meliburkan tanpa ada potongan. Ya, sedangkan yang tanggal 8 ini kan sudah dibayar lembur. Lemburnya 2 kali. Ya, tanggal 9-nya karena kita pikir itu tukar ya, tapi nggak ada tukar sebenarnya. Ya, perusahaan artinya meliburkan tanggal 9. Jadi kalau misalnya contoh nih, next time ya, next time. Misalnya teman-teman ada di perusahaan yang 5 hari kerja, ya, terus kemudian contoh ada hari kejepit dan kemudian karyawan minta tukar, itu malah rugi perusahaan. Ya, sebenarnya nggak ada mekanisme tukar hari kerja. Oke ya. Nah, kalau terus kemudian perusahaan tanggal 8 karyawan disuruh masuk ya, terus kemudian tanggal 9 diliburkan dan perusahaan tidak membayar upah lembur. Nih, saya kasih tahu nih, ya, pasal 187 perubahan ya. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tadi kan ayat 75 85 ya. Nah, ini dalam pasal 85 ayat 3 kita balik nih. Kalau perusahaan hanya sekedar switch berarti nggak membayar upah kerja lembur, dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan. Jadi direktur bisa kena sanksi pidana 1 sampai 12 bulan atau denda minimal ya paling sedikit 10, paling besar 100 juta. Tindak pidana sebagai dimaksud di ayat, pada ayat 1 merupakan tindak pidana pelanggaran. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Ya ada namanya tukar hari kerja, ya ada. Tetap tanggal masuk ya tanggal masuk, libur ya libur, karyawan tanggal libur suruh masuk ya berarti bayar upah lembur. Oke ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang mau absen silakan ya. Nah, silakan diisi. Nanti untuk sertifikat saya akan bagikan di grup apa namanya? Grup HRBP Talk ya. Tadi di grup tadi di apa namanya? WhatsApp saya sudah share ya. Teman-teman bisa masuk ke grup HRBP Talk. Atau saya tuliskan ya. Kok Bitly keliru nih. Sebentar ya. Ya. Silakan ya. Jadi siap jamnya. Oke. Saya akan lihat dulu Q&A ya. Apakah cuti bersama, tunjangan transport, makan, dan kinerja dipotong? Kalau kinerja, kinerja maksudnya gimana? Kinerja itu, tunjangan kinerja itu bulanan biasanya kinerja ya. Kalau cuti ya, cuti itu kan karyawan nggak masuk nih, ya.
cuti itu karyawan nggak masuk, maka tunjangan yang sifatnya tidak tetap, maka ya nggak dapat karena karyawan nggak masuk. Ya, cuti itu yang dibayarkan hanya gaji pokok dan tunjangan tetap saja. Ya, terus kalau Mas Mars tanya ya, besok pemilu itu libur, bukan cuti. Ya, jadi nggak ada potong memotong. Ya, dasar hukumnya tadi saya sudah informasikan. Ya, oke. Pak izin bertanya, untuk karyawan yang belum punya jatah cuti di tanggal 9 itu tetap masuk atau tukar libur? Nah, kembali lagi ya, tanggal 9 itu kalau kemudian dibuat cuti bersama ya, maka yang punya hak cuti ya cutinya dikurangi ya. Tadi kan saya udah informasikan, sudah saya jelaskan, nggak ada namanya tukar hari libur ya, Mbak 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 Sri ya. Tidak ada namanya tukar hari libur, tidak ada ya. Yang ada adalah tetap tanggal 8 itu tetap hari libur resmi. Karyawan kalau misalnya masuk ya tetap harus dibayar lembur ya. Tanggal 9 kalau misalnya mau dibuat cuti bersama ya potong cuti. Tidak ada namanya tukar hari libur. Soalnya case di perusahaan saya waktu cuti bersama Idul Fitri bagi karyawan yang belum punya jatah cuti itu tetap libur, tapi harus diganti hari lain. Nah, mau diganti hari lain hari apa? Kalau terus kemudian digantinya adalah contoh nih contoh ya, karyawan 5 hari kerja, ya, kemudian diganti di hari Sabtu dan hari Minggu, ya, hari Minggu itu hari libur resmi, hari Sabtu itu hari liburnya karyawan. Jadi kalau diganti seperti itu, ditukar, ya, perusahaan implikasinya apa? Ya perusahaan harus bayar lembur, ya. Hari Sabtu dan Minggu disuruh masuk. Perusahaan harus bayar lembur. Lemburnya berapa ya? 2 kali. Jadi kalau misalnya karyawan disuruh masuk di hari dia libur atau hari Minggu, sanksinya apa? Ya tadi, ya kalau perusahaan nggak bayar ini sanksinya nih. Nih sanksinya. Ya memang banyak yang nggak tahu, ya banyak yang nggak tahu soal ini. Karyawan mikirnya Pak, ya lebih enak lah liburnya sekalian. Tapi justru itu sebenarnya merugikan karyawan. Nah, karyawannya mau kok Pak Ferry, ya terserah. Ya, karyawannya nggak gugat, ya mungkin sekarang nggak tahu. Nah, saya kasih tahu teman-teman supaya apa? Ya nggak melakukan pelanggaran. Kalau terus kemudian yang sekarang ini sudah ikut sekitar 12 orang tetap melaksanakan tukar tukar hari dan nggak bayar eh, lembur, ya berarti nggak kompeten. Ya, udah saya kasih tahu kok. Ya, kalau mau dibuat cuti bersama tanggal 9 ya nggak apa-apa. Tinggal dipotong cuti tahunan untuk yang punya. Nggak punya gimana ya? Nggak punya ya no pay. Ya, tidak ada namanya ganti hari kerja. Oke ya. Oke, saya akan nyalakan teman-teman mau tanya kalau ada yang mau tanya silakan ya. Silakan langsung unmute. Oke, ini jam berapa nih? Sampai jam 8.20 lah ya. Saya akan tutup. Jadi nggak lama-lama.
karena bahasannya nggak terlalu panjang sebenarnya. Silakan kalau ada yang mau tanya, bisa nyalakan mic-nya langsung pakai suara. Kalau nggak ada, saya akhiri, itu ya. Jadi nggak panjang-panjang. Yang sudah apa isi form absen, nanti saya akan bagikan apa namanya sertifikatnya ya di grup BPP Talk. Jadi supaya nggak mencar-mencar gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya, bisa nyalakan mic-nya. Selamat malam Pak Fer. Ya, malam. Ini case-nya kami di perusahaan kami ini lokasi karyawan itu agak jauh dari artinya tempat pemilihan. Misalnya dia bisa milih sih kalau hanya untuk presiden, tetapi kalau untuk pemilihan di wakil-wakil DPRD atau wali kota itu mungkin nggak bisa. Karena kita harus minimal tempuh jam sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, apakah ini juga ketika izin mereka, apakah ini juga eh, terkena potongan atau gimana menurut Pak Ferry? Terima kasih Pak Ferry. Iya, kembali ke nanti ya, Mas. Jadi kalau tadi sudah ada SKKPU-nya ya, putaran kedua tanggal 26 Juni, putaran terus kemudian pilkada tanggal 27 November ya. Kalau terus kemudian SKKPU-nya berbunyi seperti itu, artinya sudah diberikan waktu hanya 1 hari dan kemudian yang karyawan yang di luar kota nggak bisa memilih, ya itu udah resiko yang bersangkutan ya. Boleh aja kalau misalnya si karyawan, saya harus nyoblos nih, saya harus pulang, nggak apa-apa, boleh ya. Ya kasih izin. Kita sebagai HR harus jadi HR yang memfasilitasi juga hak politiknya mereka ya. Tapi ya kita harus berpegang teguh pada aturan. Ya kalau kamu punya cuti, ya nggak apa-apa. Sekalian 1 minggu pun diambil, ya nggak apa-apa. Dia mau nggak masuk 1 minggu, ya sekalian sama nyoblos. Atau mungkin beberapa hari sebelumnya mau ikut kampanye gitu ya nggak apa-apa. Ya kalau punya hak cuti dan mau dipotong cutinya. Tapi kalau nggak mau, ya karena pemerintah cuma ngasih waktu 1 hari, ya nggak bisa. Ya tinggal pilihannya dipotong cuti atau mangkir. Ya kalau mangkir ya nggak apa-apa, silakan kalau mau mangkir. Seperti itu, Mas. Jadi boleh. Siap-siap. Nah, Baik, makasih Pak Ferry. ya, oke, yang lain silakan kalau ada yang mau tanya. Untuk sertifikat tadi saya sudah kirim ya, untuk yang sudah ngisi ya. Untuk cuti bersama apakah harus dipotong ya? Kembali lagi ya, cuti bersama itu, oh ini keliru nih ya, sebentar ya. Cuti bersama itu boleh dipotong, boleh enggak, tergantung dari apa yang diatur di PP atau PKB ya. Kalau PP atau PKB-nya nggak berbunyi soal eh, cuti bersama yang tidak memotong cuti tahunan, eh gini, jadi kalau misalnya PP atau PKB tidak mengatur ya, tidak berbunyi, tidak mengatur maksudnya, bahwa cuti bersama itu tidak memotong cuti tahunan, ya berarti memotong ya, kecuali diatur
maka yang berlaku yang diatur. Kalau tidak, maka yang berlaku adalah aturan umum. Aturan umumnya apa? Ya cuti bersama pastinya memotong cuti tahunan. Ya, seperti itu. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau tanya. Oke, silakan absen ya. Ini saya close ya jam 9 ya. 20 30 saya close ya linknya. Silakan untuk teman-teman yang mau absen ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Oke, saya setting dulu jam 20.30 ya. Linknya stay close. Oke, nggak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman ya. Saya juga sebenarnya mendadak ini ya, karena ada yang tanya. Agak gatel aja sih, karena di Kepres nomor 10 udah jelas banget ditulis bukan cuti bersama, bukan bukan cuti yang lain gitu ya. Tapi teman-teman masih ada yang nggak mau membaca ya. Di Kepres itu tulisannya jelas banget ya, bahwasannya besok tanggal 14 itu adalah libur nasional, libur resmi atau tanggal atau hari yang diliburkan untuk memang pemilu ya. Jadi libur bukan potong cuti atau yang lain ya. Oke, sampai di sini ya HRBP Talk untuk Februari, sampai ketemu di bulan Maret ya. Semoga nanti bulan Maret kita bisa bahas yang lain ya. Sampai ketemu next time. Sukses untuk semuanya ya. Saya close. Oke.